Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, di sini saya akan memperkenalkan diri sendiri, yaitu nama saya Gus Samad Musafa, program studi Teknik Informatika semester 4. Di sini saya akan membuat video menceritakan sebuah kisah kepemimpinan di era Salahuddin Alayubi. Baiklah, saya akan menceritakan kepemimpinan era Salahuddin Alayubi. Salahuddin Alayubi atau dikenal dengan Saladin merupakan seorang panglima perang dan pejuang Islam dari tanah Kurdi yang sekarang menjadi tanah Irak. Ia pernah menjabat sebagai Sultan Mesir dan juga pendiri dinasti Ayyubiyah. Salahuddin terkenal di dunia karena mengalahkan pasukan tentara Salib dalam pertempuran Hattin yang merebut kota Yerusalem pada tahun 1187. Ia sangat dihormati oleh umat Islam dan banyak orang Barat dari generasi selanjutnya sebab keterampilan politik dan militer serta kemurahan hatinya dan sifat kesatrianya. Kemudian lahir dengan nama An-Nasir Salahuddin Yusuf Ibnu Ayyub dari kota Tikrit, Irak pada 1138 Masehi. Kelahiran Salahuddin memaksa ayahnya untuk meninggalkan Tikrit sehingga sang ayah merasa kelahiran anaknya ini menyusahkan dan merugikannya. Namun kala itu ada orang yang menasihatinya, "Engkau tidak akan pernah tahu. Bisa jadi anakmu akan menjadi seorang raja dan reputasinya sangat cemerlang." Dari Tikrit, keluarga Kurdi ini berpindah menuju Mosul. Sang ayah, Najmuddin Al-Ayyub, tinggal bersama dengan pemimpin besar lainnya, yaitu Imamuddin Az-Zenki. Imamuddin Az-Zenki memuliakan keluarga ini, dan Salahuddin pun tumbuh di lingkungan yang penuh keberkahan dan kerabat yang terhormat. Di lingkungan barunya, ia belajar menunggang kuda, menggunakan senjata, dan tumbuh dalam lingkungan yang sangat mencintai jihad. Di tempat ini juga Salahuddin kecil mempelajari Al-Quran, menghafal hadis, mempelajari bahasa dan sastra Arab dan ilmu-ilmu lainnya. Kemudian, sebelum kedatangan Salahuddin, Mesir merupakan kekuasaan kerajaan Syiah yang dipimpin oleh Khalifah Fatimiyah. Kemudian pada masa berikutnya dinasti Fatimiyah yang berjalan stabil mulai guncang karena pergolakan di dalam negerinya. Orang-orang Turki, Sudan, dan Maroko menginginkan adanya revolusi. Saat itu Nuruddin Mahmud, paman Salahuddin, melihat sebuah peluang untuk menaklukkan kerajaan Syiah ini. Ia berpandangan penaklukan Daulah Fatimiyah adalah jalan lapang untuk membebaskan Yerusalem dari kekuasaan pasukan Salib. Nuruddin benar-benar merelasikan cita-citanya. Ia mengirim pasukan dari Damaskus yang dipimpin oleh Asaduddin Syirkuh untuk membantu keponakannya Salahuddin Al-Ayyubi di Mesir. Dengan kekalahan Khalifah Fatimiyah terakhir pada 1171, Salahuddin ditunjuk menjadi gubernur Mesir dan mulai mengurangi pengaruh Islam Syiah di sana. Namun tidak lama menjabat sebagai gubernur di Mesir, 2 bulan kemudian Salahuddin diangkat menjadi wakil khalifah dinasti Ayyubiyah. Cerita kemudian berlanjut pada penaklukan Yerusalem. Persiapan Salahuddin untuk menggempur tentara Salib dinilai benar-benar matang. Pasalnya, ia telah melakukan persiapan keimanan dan membersihkan akidah Syiah dari dada-dada kaum muslimin yang membangun madrasah dan menyebarkan dakwah. Persatuan dan kesatuan umat ditanamkan dan dibangkitkan atas kesadaran mereka menghadapi tentara Salib. Dengan kampanye ini, ia berhasil menyatukan penduduk Sam, Irak, Yaman, dan Hijaz
dan Maroko di bawah satu komando. Dari persiapan non-materi ini terbentuklah sebuah pasukan dengan cita-cita sama, yaitu memiliki landasan keimanan yang kokoh. Sedangkan dari segi materi, ia telah mempersiapkan pembangunan markas militer, benteng perbatasan, memperbanyak jumlah pasukan, dan memperbaiki kapal perang, serta membangun rumah sakit dan sebagainya. Pada tahun 580 Hijriah atau 1184 Masehi, Salahuddin menderita penyakit yang cukup berat. Namun di situ tekadnya untuk membebaskan Yerusalem semakin membara. Ia bertekad apabila sembuh dari sakitnya, ia akan menaklukkan tentara salib di Yerusalem. Setelah sembuh dari sakitnya, Salahuddin pun ia mulai mewujudkan impiannya untuk membebaskan Yerusalem. Setelah hampir 1 dekade bertempur, dalam pertempuran kecil mau melawan kaum Frank atau sebutan tentara salib dari Eropa Barat, Salahuddin bersiap untuk melancarkan serangan skala penuh ke Yerusalem pada 1187 Masehi. Ia telah berhasil mengumpulkan pasukan dari seluruh wilayah yang dikuasainya, dari selatan Damaskus dan armada Mesir yang mengesankan. Pasukannya bertemu dengan kaum Frank dalam bentrokan besar-besaran di Hattin. Ia mengalahkan mereka dengan telak pada 4 Juli 1187. Kemenangan dalam pertempuran Hattin diikuti oleh serangkaian kemenangan cepat di seluruh kerajaan Yerusalem, yaitu puncaknya pada tanggal 2 Oktober 1187 ketika kota Yerusalem menyerah kepada tentara Salahuddin setelah 88 tahun di bawah kekuasaan Kristen. Awalnya Salahuddin telah merencanakan untuk membunuh semua orang di Yerusalem sebagai pembalasan atas pembantaian Muslim pada 1099. Namun, ia setuju untuk membiarkan mereka memberi kebebasan mereka sebagai gantinya. Pada saat itu, pasukan Salahuddin telah menguasai sejumlah kota penting lainnya dari tentara salib, termasuk Acre, Tiberias, Nazaret, dan Jaffa. Namun, ia tidak berhasil merebut Tirus, benteng pantai, sebagai tempat sebagian besar tentara salib yang masih hidup mundur setelah kekalahan mereka. Kemudian, kepemimpinan dalam perang salib. Salahuddin al-Ayyubi dikenal luas pada perannya menghadapi tentara salib menyerbu wilayah muslim selama abad ke-12. Puncak kepemimpinannya adalah ketika ia merebut kembali Yerusalem dari tangan tentara salib pada tahun 1187 Masehi. Pada saat itu Yerusalem telah dikuasai oleh tentara salib hampir 1 abad, namun Salahuddin menunjukkan kebijakan yang luar biasa dengan memperlakukan penduduk Kristen secara adil dan mengizinkan mereka untuk meninggalkan kota dengan aman. Salahuddin juga dikenal sikap toleransinya terhadap semua agama yang dianut di wilayahnya. Ia menghormati gereja Kristen dan menyediakan perlindungan bagi orang Kristen dan Yahudi di tanah yang dikuasainya. Sikap toleransinya inilah yang mencerminkan nilai-nilai Islam yang mendorong perlakuan yang adil terhadap non-Islam. Salahuddin adalah sosok yang memiliki karakter pribadi yang luar biasa. Ia dikenal sebagai pemimpin yang rendah hati dan adil, yang selalu mendengarkan nasihat para penasehatnya sebelum membuat keputusan penting. Kesederhanaannya sangat kontras dengan kemewahan dan kemegahan yang sering diidentikan dengan kekuasaan pada masanya. Pemimpin yang kuat, kemampuan strategisnya, integritas moral membuatnya dihormati baik oleh musuh maupun sekutu. Dia adalah contoh nyata dari seorang pemimpin yang berkomitmen pada nilai-nilai agama dan moral dalam setiap tindakannya. Akhir hayat Salahuddin al-Ayyubi. Beberapa bulan setelah menguasai sejumlah kota penting di Yerusalem, Salahuddin wafat pada usia 55 tahun di Damaskus pada
bulan Maret 1193. Ia meninggal karena mengalami sakit demam selama 12 hari yang dipicu akibat kelelahan dari kampanye militer semasa hidupnya. Salahuddin telah memberikan sebagian hartanya untuk rakyat saat wafat. Bahkan sisa harta yang masih dimilikinya tidak cukup untuk membayar pemakamannya sendiri. Koalisi negara muslim yang dibentuk oleh Salahuddin berpisah setelah kematiannya, tetapi keturunannya dalam dinasti Ayyubi terus memerintah di Mesir dan Suriah selama beberapa generasi. Di akhir, Salahuddin Al-Ayyubi adalah salah satu pahlawan Islam yang paling dihormati dalam sejarah. Ia tidak hanya dikenal sebagai pemimpin militer yang ulung, tetapi juga sebagai pahlawan yang memiliki integritas moral yang tinggi. Perjuangannya dalam menghadapi tentara salib dan peninggalannya yang besar telah menjadikan teladan bagi banyak umat muslim dalam mengabadikan diri pada nilai-nilai agama, keadilan, toleransi. Salahuddin Al-Ayyubi adalah simbol kekuatan dan martabat Islam yang harus terus diingat oleh generasi di masa yang akan datang. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.